Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Clara Heti Primasari dalam mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi. Kali ini saya dibantu asisten saya Arnold akan menjelaskan materi minggu pertama. Yuk kita simak. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Layanan TI. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang tata kelola TI dan manajemen TI. Definisi tata kelola. Tata kelola atau governance dalam kamus bahasa Inggris Oxford tahun 1993 diterjemahkan sebagai tindakan atau cara memerintah, mengontrol, atau mengatur pengaruh agar berjalan dengan baik. Dalam konteks organisasi atau perusahaan, tata kelola atau governance adalah tugas dari Dewan Direktur atau top manajemen. Tata kelola TI. Berikut ada 3 definisinya. Pertama adalah tanggung jawab para eksekutif dan dewan direksi, dan terdiri dari kepemimpinan, struktur, dan proses organisasi yang memastikan bahwa teknologi informasi perusahaan menopang dan memperluas strategi dan tujuan organisasi. Kedua, adalah kapasitas organisasi yang dijalankan oleh manajemen dewan eksekutif dan manajemen TI untuk mengontrol, perumusan, dan implementasi strategi teknologi informasi, dan dengan cara ini memastikan fungsi bisnis dan teknologi informasi. Ketiga, adalah menentukan hak dalam mengambil keputusan dan kerangka akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan TI. Perbedaan antara tata kelola TI dan manajemen TI. Tata kelola TI. Tata kelola TI berfokus pada hal-hal yang bersifat strategis atau jangka panjang. Tugas dan elemen wewenangnya sangat spesifik organisasi terkait dan tidak dapat diserahkan kepada pihak luar organisasi. To govern artinya menentukan who decides what. Seperti keputusan apa yang harus dibuat untuk memastikan pengelolaan dan penggunaan TI yang efektif, siapa yang seharusnya mengambil keputusan, dan bagaimana keputusan-keputusan tersebut akan dibuat, dimonitor, dan dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel. Sedangkan manajemen layanan TI lebih berfokus pada peningkatan operasional dari fungsi-fungsi layanan TI, fokus pada efisiensi dan efektivitas penyedia layanan TI internal, lebih fokus pada manajemen operasional layanan TI saat ini, dan terakhir, tugas dan elemen wewenang dapat diserahkan kepada pihak luar. Secara ringkas, tata kelola TI adalah tentang memutuskan dan memprioritaskan hal-hal yang harus dilakukan, sedangkan manajemen TI adalah bagaimana melakukannya secara optimal. Standar dan kerangka kerja pengelolaan TI. Terdapat banyak standar dan kerangka kerja pengelolaan TI dari berbagai aspek tinjauan. Manajemen layanan TI adalah pengelolaan TI di mana TI dipandang sebagai sebuah layanan atau servis yang harus menciptakan value bagi pelanggannya. TI di sini bukan hanya sebagai teknologi hardware ataupun software saja. Berikut standar dan kerangka kerja pengelolaan TI. Pertama, di tata kelola TI terdapat COVID, Governance of Enterprise IT atau GEIT, dan ISO IEC 38500-2008, Corporate Governance of the Information Technology. Kedua, manajemen layanan TI terdapat ITAL versi 2011 dan ISO atau IEC 20000 tahun 2011. Ketiga, di manajemen risiko terdapat COSO ERM, RISC ITTM 2009, Management of Risk, Okta, ISO 31000-2009. Di manajemen proyek terdapat PRINCE 2 versi 2009 dan PMBOK 5 2013. 5. Penyampaian value TI. Terdapat file ITTM V2.0 2008 dan Management of Value 2010. 6. Di keamanan informasi terdapat ISO 27000 series. Ketujuh, di arsitektur enterprise terdapat TOGAF. Di Open Group Architecture Framework, lalu ada Segment Framework for Enterprise Architecture, lalu terdapat CF, yaitu Commission Enterprise Architecture Framework, dan FIA, yaitu Federal Enterprise Architecture. Kedelapan, di kualitas terdapat siklus stemming, Assurance Managerial Breakthrough,
Kaizen, Total Quality Management, Six Sigma, Waldbridge National Quality Program, Lean, European Framework for Quality Management, dan ISO 9000. 9. Di penilaian kematangan, terdapat CMM, CMMI, dan ISO IEC 15504. 10. Di kontrol internal terdapat COSO, Sarbanes-Oxley Act 2002, dan Basel III Framework. Videonya sudah selesai. Semangat teman-teman!